Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita masuk pada materi sistem hukum pidana dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Secara umum, di bayangan kita hukum pidana adalah hukum yang mempenjarakan seseorang atau mempidanakan seseorang sampai dengan menghukum mati seseorang tersebut. Hukum pidana berasal dari kata ius punale yang diartikan sebagai hukum pidana, sementara ius diartikan hukum atau hak. Menurut Satoshi Kartanegara, hukum pidana dapat dipandang dari dua arti, yaitu arti objektif atau ius punale dan arti subjektif atau ius puniendi. Dalam arti objektif, hukum pidana adalah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Hukum pidana dalam arti objektif dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu hukum pidana material yang dapat direpresentasikan dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hukum pidana formil yang dapat direpresentasikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara dalam arti subjektif, hukum pidana adalah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara tersebut adalah hak untuk memberikan hukuman, hak jaksa untuk menuntut, dan hak hakim untuk memutus suatu perkara. Sementara itu, Mulyatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menjalankan hukum dan aturan untuk menentukan perbuatan apa yang dapat dipidanakan, bagaimana perbuatan pidana tersebut dapat diberi tuntutan, dan bagaimana sanksi pidana dapat dilaksanakan oleh pelanggar. Sekarang kita masuk ke bagian sejarah hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia pada dasarnya tidak dapat lepas dari sejarah penjajahan Indonesia itu sendiri. Begitu pula dengan sejarah dalam aspek hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia dimulai sejak era penjajahan Belanda, atau lebih dikenal dengan zaman VOC, lalu kemudian berlanjut ke zaman Hindia Belanda, di mana pemerintah penjajah Belanda yang ada di Indonesia sudah menerapkan 3 golongan warga, yaitu golongan Eropa, pribumi, dan timur asing. Kemudian berlanjut ke zaman penjajahan Jepang, dan sampailah di zaman kemerdekaan Indonesia. Pada zaman penjajahan VOC, yaitu pada tahun 1642, hukum pidana di Indonesia, terutama di Jakarta, menggunakan Statuta Van Batavia atau Statuta Batavia. Kemudian di tahun 1866, barulah dikodifikasikan Wetboek van Strafrecht atau WVS, yang diartikan itu adalah KUHP, yang dibagi menjadi dua, yaitu bagi golongan penjajah atau bangsa Eropa lain, dan bagi warga pribumi yang sebagian juga masih diterapkan hukum adat. Kemudian pada tahun 1918, WVS dibukukan menjadi Wetboek van Strafrecht for Netherlands pada zaman Hindia Belanda ini. Berlanjut ke zaman penjajahan Jepang, di mana di masa ini pemerintah Jepang mengeluarkan Osamu Seirei, yang merupakan surat edaran bagi bala tentara Jepang yang sedang menjajah Indonesia di kala itu, bahwa bala tentara Jepang harus menerapkan semua peraturan yang berlaku di zaman Hindia Belanda sebelumnya, yang artinya tidak ada perubahan pada hukum pidana di zaman ini. Selanjutnya, tibalah kita di zaman kemerdekaan. Di zaman ini, untuk sementara waktu, pemerintah menegaskan pula bahwa WVS atau KUHP dari masa Hindia Belanda tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pada tahun 1958, barulah KUHP ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang berisi 569 pasal yang dibagi ke dalam 3 buku. Selanjutnya pada tahun 1997, Departemen Kehakiman merancang RUU KUHP yang terdiri dari 615 pasal yang dibagi ke dalam 3 bab atau buku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan strafbaarheid atau delik, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti tindak pidana, dan berbagai macam istilah lainnya seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan yang dapat dihukum. Wiryono Projodikoro menegaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan Mulyatno berpendapat bahwa
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum berupa larangan yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Sementara menurut R. Tresna, mengungkapkan bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, di mana perbuatan tersebut diadakan tindakan penghukuman. Suatu kejadian atau peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika memenuhi semua unsur berikut. Yang pertama, harus ada suatu perbuatan manusia. Yang kedua, perbuatan manusia itu harus melawan hukum atau undang-undang. Yang ketiga, perbuatan itu diancam dengan pidana dalam undang-undang. Yang keempat, harus dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Yang kelima, perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan atau schuld dan atau culpa atau kelalaian. Selanjutnya, jenis pidana yang dapat diberikan kepada seorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana terdiri dari dua jenis, yaitu hukuman-hukuman pokok dan hukuman-hukuman tambahan. Hukuman-hukuman pokok tersebut terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Dalam praktiknya, hukum pidana memiliki beberapa macam asas yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu asas berlakunya hukum pidana berdasarkan tempatnya atau dikenal dengan locus delicti, dan asas berlakunya hukum pidana berdasarkan waktunya atau dikenal dengan tempus delicti. Locus delicti dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu asas teritorial, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, dan asas universalitas. Asas teritorial diartikan sebagai asas yang memberlakukan hukum pidana berdasarkan tempat terjadinya suatu tindak pidana, di mana seseorang dapat dikenakan suatu hukuman pidana suatu negara tertentu bila melakukan tindak pidana di negara tersebut. Asas ini disebutkan dalam pasal 2 KUHP, sementara pasal 3 KUHP berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di atas kapal atau pesawat berbendera Indonesia atau terdaftar di Indonesia. Asas nasional aktif diartikan penerapan hukum pidana kepada siapa saja berdasarkan nasionalitasnya atau kewarganegaraannya. Asas ini disebutkan dalam pasal 5, 6, dan 7 KUHP. Asas nasional pasif dapat diartikan bahwa hukum pidana suatu negara dapat diterapkan kepada warga negaranya, walaupun warga negaranya tersebut sedang berada di wilayah hukum negara lain. Asas ini diatur dalam pasal 4 dan 8 KUHP. Asas ini berkaitan dengan ekstradisi seorang pelaku tindak pidana. Sedangkan asas universal dapat diartikan bahwa setiap negara berhak untuk memberlakukan hukum pidananya kepada siapapun yang dianggap telah mengganggu ketertiban dunia atau melanggar suatu hukum yang dianggap melanggar hukum di seluruh dunia. Sebagai contoh, jika seorang melakukan tindak pidana di laut lepas atau open sea, di mana wilayah tersebut adalah wilayah yang netral atau tidak ada negara manapun yang berdaulat di daerah tersebut, maka negara manapun dapat memberlakukan hukum pidananya terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Sekian pemaparan mengenai sistem hukum pidana ini dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.